Kami dari kelompok 18 akan menampilkan sebuah video yang menjelaskan tentang karakteristik kehidupan pada makhluk hidup. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Askal Askia Zikri, NIM 12012100004 dari Prodi Teknik Sipil TPB 20. Perkenalkan, nama saya Julius Banu Prayoga, NIM 120210026, Prodi Teknik Sipil TPB 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Ananda Kusnia dari Prodi Teknik Perkeretaapian NIM 120460005 dari TPB 20. Oke, Go Ogle, apa itu makhluk hidup? Secara umum, makhluk hidup sendiri bisa diartikan sebagai suatu organisme yang dapat mempertahankan diri dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang baik untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri atau proses yang diperlukan untuk kehidupan. Di antara beberapa ciri tersebut adalah bernafas, bergerak, iritabilitas, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang, bereproduksi, beradaptasi, dan melakukan ekskresi. Makhluk hidup di dunia ini sangat beragam. Keanekaragaman makhluk hidup tersebut yang membuat para ilmuwan yang ingin mempelajari makhluk hidup secara lebih lanjut membuat suatu sistem yang disebut klasifikasi. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah para ilmuwan memilah-milah perbedaan serta persamaan yang terdapat pada makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan dan persamaan tersebut meliputi perbedaan dan persamaan baik secara morfologi, anatomi, fisiologi, tingkah laku, dan sebagainya. Dan untuk kali ini saya akan membahas karakteristik tentang ayam. Untuk lebih jelasnya, simaklah video berikut ini. Ayam merupakan hewan yang termasuk ke dalam kelompok Aves atau unggas yang sering kita jumpai. Ayam merupakan peliharaan populer dan murah. Banyak orang yang memelihara ayam sebagai ayam potong, ayam petelur, ayam hias, dan ayam sabung atau biasa kita sebut ayam petarung. Ayam memiliki struktur tubuh yang teratur, yang terdiri dari paruh, mata, kaki, sayap, dan ekor. Perkembangbiakan ayam yaitu dengan cara bertelur, atau biasa kita sebut dengan ovipar. Nah, pasti kalian pernah mendengar pertanyaan ini. Mana duluan, telur atau ayam? Ya, jika kalian menjawab telur, kalian salah. Yang benar adalah ayam. Karena para peneliti dari Inggris menemukan bahwa protein yang dibutuhkan untuk membentuk cangkang telur itu secara eksklusif hanya ditemukan di ovarium dari ayam. Daur hidup ayam dimulai dari telur, anak ayam, ayam dewasa. Daur hidup ayam bukan termasuk metamorfosis. Hal ini dikarenakan ayam tidak mengalami perubahan bentuk. Ayam berkembang dengan bertelur, maka disebut dengan organisme ovipar. Untuk tahap perkembangbiakan ayam, setelah bertelur, induk ayam akan mengeraminya selama kurang lebih 21 hari. Jika telur sudah menetas, maka akan keluar anak ayam. Anak ayam akan menjadi ayam dewasa. Untuk melindungi diri dari musuhnya, ayam menggunakan paruh yang kuat. Karena patokan ayam yang kuat bisa membuat luka tubuh di musuhnya. Ayam juga menggunakan cakar dan taji yang ada di kakinya untuk melindungi diri dari musuhnya. Lalu, jika ayam merasa terancam,
ayam akan menggunakan bulu di sekitar kepalanya. Bulu ini akan berdiri ketika ada musuh yang mendekatinya. Hal ini digunakan sebagai gertakan agar musuh tidak berani mendekat. Ayam mempunyai kantung makanan atau biasa kita bilang tembolok di bagian kerongkongannya. Kantung makanan ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Hal ini juga merupakan adaptasi ayam untuk bertahan hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik tentang hewan kucing. Kucing merupakan jenis mamalia karnivora dari keluarga Felidae. Kata kucing biasanya merujuk kepada kucing yang telah dijinakkan, tetapi bisa juga merujuk kepada kucing besar seperti singa dan harimau. Kucing memiliki struktur tubuh yang teratur. Adapun bagian-bagian kucing yang terdiri dari mata untuk melihat, kumis untuk mendeteksi benda di sekitar tanpa ia melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk makan, cakar untuk menangkap dan menerkam mangsanya, hidung untuk mencium, dan ekor untuk keseimbangan tubuhnya. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Masa kehamilan atau getasi pada kucing berkisar 63 hari. Anak kucing terlahir buta dan tuli. Mata mereka baru terbuka pada usia 8 hingga 10 hari. Anak kucing akan disapi oleh induknya pada usia 6 hingga 7 minggu dan kematangan seksual dicapai pada umur 10 hingga 15 bulan. Biasanya kucing dapat mengandung 4 janin sekaligus karena rahimnya memiliki bentuk yang khusus dengan 4 bagian yang berbeda. Setelah itu, anak kucing tumbuh menjadi kucing muda hingga akhirnya menjadi kucing dewasa. Kucing kerap kali dianggap sebagai karnivora yang sempurna. Dengan gigi dan saluran pencernaan yang khusus, gigi premolar dan molar pertama membentuk sepasang taring di setiap sisi mulut yang bekerja efektif seperti gunting untuk merobek daging. Kucing beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara memiliki otot yang kuat, pupil mata yang bisa membesar dan mengecil agar setiap gelap bisa melihat mangsanya, dan yang terakhir memiliki indera penciuman dan pendengaran yang tajam. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik tentang hewan ikan. Ikan merupakan anggota vertebrata poikilotermik yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan memiliki struktur tubuh yang teratur. Adapun bagian-bagian ikan yang terdiri dari mata yang berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar, insang yang berfungsi sebagai alat pernafasan, sisik ikan yang berfungsi sebagai pelindung tubuh, sirip untuk berenang, badan yang rampi untuk memudahkan ikan bergerak di dalam air, dan ekor yang berfungsi untuk membantu pergerakan di dalam air. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur hingga ribuan dalam sekali waktu. Kemudian telur menetas menjadi larva, dan larva berkembang menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Adapun ciri adaptasi ikan. Ciri adaptasi ikan terbagi menjadi dua, yaitu ciri adaptasi ikan air laut dan ciri adaptasi ikan air tawar. Ciri adaptasi yang pertama ialah pengeluaran urin. Pada ikan air laut, pengeluaran urinnya cenderung lebih sedikit dibanding pada ikan air tawar. Yang kedua, urin yang diekskresikan. Pada ikan air laut, cenderung urinnya lebih pekat dibanding ikan air tawar yang cenderung urinnya lebih encer. Yang ketiga ialah ikan air laut lebih banyak meminum air dibandingkan ikan air tawar. Yang keempat, tekanan osmosil sel pada tubuh. Pada tubuh ikan air laut, tekanan osmosil selnya lebih rendah daripada air laut. Sedangkan pada ikan air tawar, tekanan osmosil selnya lebih tinggi daripada air. Yang kelima, dinding sel. Pada ikan air laut, dinding selnya lebih tebal, sedangkan pada ikan air tawar, dinding selnya lebih tipis. Yang keenam, insang. Pada ikan air laut, insangnya lebih aktif mengeluarkan garam, sedangkan pada ikan air tawar, insangnya aktif mengikat garam-garam yang terlarut.
Ikan dapat ditemukan di hampir semua genangan air yang berukuran cukup besar, baik di air tawar, air payau, ataupun air asin. Ikan juga menjadi salah satu sumber makanan yang penting karena tingginya kandungan protein yang ada di dalam tubuh ikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik kehidupan dari hewan burung. Burung adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang yang memiliki bulu dan sayap. Burung memiliki nama ilmiah yaitu Aves. Burung memiliki struktur tubuh teratur. Tubuh burung terdiri dari bagian kepala, badan, sayap, ekor, dan kaki. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan burung dengan cara bertelur atau yang biasa kita sebut ovipar. Adapun tahapan perkembangbiakan burung, yang pertama yaitu burung akan bertelur dan setelah bertelur burung akan mengerami telurnya selama 21 hari. Telur burung akan menetas menjadi burung kecil dan dari burung kecil inilah burung tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi burung dewasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana burung beradaptasi. Pada burung atau unggas, bentuk paruh dan kakinya beraneka ragam, disesuaikan dengan jenis makanan dan cara memperoleh makanan tersebut. Dengan melihat paruh dan kakinya, kita dapat mengatakan banyak hal mengenai burung. Misalnya paruh burung yang dapat memberikan petunjuk tentang apa yang dimakan. Burung pemakan biji mempunyai bentuk paruh yang berbeda dengan burung pemakan daging atau burung pemakan serangga. Demikian pula kaki burung elang berbeda dengan kaki bebek, karena cara memperoleh makanannya juga berbeda. Burung dapat mengelola energi dengan cara mencari makan. Burung juga dapat mengendalikan kondisi lingkungan dan merespon lingkungannya dengan baik. Saya akan menjelaskan karakteristik kehidupan dari hewan kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan serangga yang tergolong ke dalam ordo Lepidoptera. Kupu-kupu ini memiliki sayap yang sangat cantik. Maka dari itu saya akan membahas karakteristik kehidupan pada hewan kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki struktur tubuh yang teratur. Adapun bagian-bagian kupu-kupu yang terdiri dari kepala dan badan. Pada bagian kepala pada kupu-kupu yaitu ada antena yang berfungsi untuk membaui dan meraba. Kemudian ada belalai yang berfungsi untuk menghisap madu dari bunga yang dihinggapi. Kemudian pada bagian badan kupu-kupu yaitu ada sayap yang berfungsi untuk terbang dan kupu-kupu juga memiliki 3 pasang kaki sebagai alat gerak. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan kupu-kupu. Kupu-kupu meletakkan telurnya pada ranting dan daun yang mereka sukai selama 3-5 hari untuk menetas. Setelah menetas, seekor larva keluar dari cangkang telur dan mencari makan daun yang ia hinggapi. Setelah itu, ia akan berubah menjadi seekor kepompong. Biasanya kepompong ini dibungkus dengan berwarna coklat dan keras. Kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari tidak makan dan tidak minum. Kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dan mempesona. Kupu-kupu akan terus tumbuh dan berkembang untuk menghiasi dunia ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang adaptasi kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki mulut panjang seperti belalai agar bisa menghisap nektar. Kupu-kupu memiliki antena yang berfungsi untuk penciuman dan keseimbangan. Kupu-kupu memiliki sayap bercorak yang digunakan untuk melindungi diri dari predator.
Kupu-kupu dapat mengelola energi dengan menghinggap di bunga untuk menghisap nektarnya. Populasi kupu-kupu menjadi indikator kondisi lingkungan sekitarnya. Semakin banyak kupu-kupu yang terdapat di suatu tempat, akan banyak ditemui binatang lain seperti burung dan capung sebagai hewan pemangsanya. Sebaliknya, jika spesies kupu-kupu berkurang, keseimbangan ekosistem akan bergeser. Hal itu menandakan lingkungan mulai rusak. Kupu-kupu juga dapat merespon lingkungannya dengan baik. Demikianlah video dari kami mengenai penjelasan karakteristik kehidupan pada makhluk hidup. Jangan lupa like, Komen,